Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mahad, kita masih di ad-darsu al-awwal. Jadi, bisa diperhatikan beberapa hal yang Ana kemarin catat ya. Sekarang kita baru masuk ke dalam pembahasan apa yang ada di ad-darsu al-awwal. Yang pertama, bahwa kita harus tahu bahwa inna, sudah kita bahas, dia itu beramal tansibul isma, memansubkan isim, wa tarfa'u al khobar, dan memarfukan khobar. Isim di sini asalnya dia itu mubtada, khobar di sini asalnya khobar untuk al mubtada. Baik. Maka di sini berubah isimnya, maksudnya menjadi isim inna ya, khobarnya berubah menjadi khobar inna, seperti itu. Kemudian di antara contohnya misal Zaidun jalisun, ketika masuk inna Zaidan jalisun. Kita bilang inna harfu taukid tansibul isma tarfa'ul khabar, Zaidan ismu inna mansubu alamatu nasbi al-fathah, jalisun khabarun marfu alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kita sudah bahas itu. Baik. Ustaz, isim inna ini berupa isim zahir? Enggak, kadang-kadang berupa isim dhamir seperti innahu jalisun. Jalisun. Baik. Inna harfu taukid tansibul isma tarfa'ul khabar, al-ha kita bilang ismu inna, atau kita bilang sebelum itu dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu inna ya. Jalisun khabar inna marfu' alamatu rafi'ihi ad-dhamm. Sampai sini umhat tentang pembahasan amal inna dan isim inna berupa dhamir bisa difahami. Ada yang mau ditanyakan di pembahasan inna terlebih dahulu? Iya Ustadz, untuk apa hu itu kita bisa sebut domir muttasil nggak Ustadz? Atau cukup Bisa, menyebutkan dengan domir mabni saja? bisa. Jadi, Anda sebutkan domir, mabni, fi mahalli nasbin, ismu inna itu sudah ringkas. Jadi kita tidak perlu bilang domir mutasil atau munfasil. Kadang-kadang suka tertukar-tukar. Kemudian mabni alal fati, alal domi, alal sukun. Ini kadang-kadang membuat bingung. Jadi Anda mm, meringkas. Domir, mabni, fi mahalli nasbin, isim, inna. Ini juga sudah cukup. Adapun Oke. penambahan dhamirun muttasilun atau mabniun ala dhamir itu bisa. Oh, iya. Baik Ustadz, syukran. Gitu. Afwan. Nah, umahat kita juga harus tahu bahwa ketika inna bersambung dengan dhamir-dhamir seperti huwa menjadi innahu ya. Kalau dengan hiya menjadi innaha. Kemudian dengan anta menjadi innaka. Kalau dengan anti menjadi innaki, ya. Kalau dengan ana, misal eh, bisa dua, innani atau inni, seperti itu. Kalau dengan hum menjadi innahum. Kalau dengan hunna menjadi innahunna. Kalau dengan antum, innakum. Kalau dengan antunna, innakunna. Innakunna. Kalau dengan nahnu menjadi innana, bisa dua ya. Innana atau inna. Dan dhamir al-ha, kaf, kaf, ya, ya, ya. Kita bilang ha sebetulnya. Ha, kum, al-kaf, al-kaf. Nah, ini semuanya baru kita i'rabnya dhamir. Ini semuanya i'rabnya sama umhatnya. Dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu inna. Seperti itu. Sama.
Baik, selanjutnya apa yang ada di dars ini? Dars ini kita akan mempelajari satu kata yaitu zu. Zu itu bermakna sahib, yang memiliki, yang memiliki. Kemudian tanda rofanya dengan al-wawu. Baik, hanya zu saja? Enggak, ada teman-temannya. Di mana zu untuk laki-laki satu, zatu untuk perempuan satu, zawu untuk laki-laki jama', kemudian zawatu untuk perempuan jama'. Baik. Misal contohnya, kita ambil contoh misal mudiruna dzulihyatin. Tawilatin. Mudir kami yang memiliki lihyah, jenggot, tawilatin yang panjang. Baik, contoh yang lain. Hadhihi at-talibatu zatu kitabin jadidin. Zatu perempuan, zu laki-laki. Untuk jamannya Ustaz, kita ambil contoh misal haula'i at-tullabu zawu kutubin jamilatin. Di mana zawu untuk jama' at-tullab ya. Contoh yang lain untuk perempuan. Haula'i at-talibatu zawatu kutubin jadidatin. Baik, seperti itu. Zawatu jamak perempuan untuk at-talibah. Baik, untuk pembahasan ini ada yang dihapus saja dulu ya. Tanda rofaknya dhammah hapus saja dulu. Artinya yang memiliki ya, yang memiliki. Kemudian hal yang kedua, isim-isim ini zu, zatu, zawu ini sebagai mudhaf. Sekali lagi sebagai mudhaf. Isim setelahnya mudhafun ilaih. Kita bilang dia itu majrur ketika dia itu kata yang mu'rab, dan kita bilang fi mahalli jarrin ketika mabni. Tentang zu mahat dapat difahami. Nah, Ustaz. Baik. Selanjutnya. Selain dari inna, yang memansubkan isim dan memarfukan khobar, ada pula la'alla. La'alla. Semoga. Dia ini la'alla juga beramal seperti inna. Jadi kita bilang harfu
tarajjin. I'rabnya harfu tarajjin. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Harfu tarajjin. Tansibul isma wa tarfa'u al-khabar. Jadi sama dengan inna. Sama dengan inna. Taib. Yang kedua, khobarnya sering dimasuki huruf al-ba. Khobarnya sering dimasuki huruf ba. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seperti ini. Hmm, eh, misal ana muslimun atau eh, hmm, atau jangan itu ya. Huwa najihun dan Zaidun najihun. Huwa najihun dan Zaidun najihun. Baik. Afwan Umhat, ini sudah kita bahas belum sih? Belum kan ya? Belum, Ustaz. Baik. Membahas masukin inna sih sudah. Nah, ini memang sudah betul. Sekarang ya, bukan Ina ya. Taib. Berarti belum. Taib huwa najihun atau Zaidun najihun. Ketika masuk la'alla berubah berubah menjadi yang bawah dulu la'alla Zaidan najihun, atau yang atas menjadi la'allahu najihun. Seperti itu. Di mana kita bilang Zaidan ini ismu la'alla mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Kalau Allah itu kan yang mu'rab, kalau mabni bagaimana berupa dhamir? Kita bilang dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu la'alla. Kalau najihun dua-duanya khabar la'alla marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Dapat difahami umahat ya? Gampang. Insyaallah, Ustaz. Baik. Nah, sekarang ini bentuk yang pertama umat. Ini merupakan bentuk yang pertama. Dan ini kita bilang boleh. Ada bentuk yang kedua, ini juga boleh. Bentuk kedua bagaimana? Ini lihat. Khobarnya sering dimasuki huruf al-ba. Kita berubah menjadi la'allahu. Oh ini, afan. Bukan la'alla, ya Allah, bukan la'alla. Itu laisa. Ya Allah, afan. Afan itu daras selanjutnya, daras kedua.
bukan daras pertama. Taib. Seperti itu. Kalau ada yang pakai bi khairin, la'allaka bi khairin seperti itu, Ustaz. Nah, Yang gitu. waktu Betul. sampaikan di daras awal Hmm, itu. betul. Jadi yang Ana mau jelaskan, yang sering kemasukan ba itu bukan la'alla, tetapi laisa. Nah, kalau ada kata seperti ini, baru Ana mau jelaskan kalau ada kata seperti ini, huwa bi khairin. Kita bilang huwa mubtada'un marfu'un. Ya Allah, salah. Huwa dhamir mabni fi mahalli raf'in mubtada. Alba kita bilang harfu jarrin. Khairin ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Baik. Setelah itu kita bilang apa? Bi khairin ini shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabar. Baik, bagaimana kalau masuk la'alla? Sama. Tasrif la'alla ditambah dhamir sama seperti inna ditambah dhamir. Innahu seperti la'allahu. Innaha la'allaha. Lagi ana. Ana afan. Bisa dua kan kalau ana. Innani atau inni. Kalau la'alla, la'alli saja. Bedanya itu. Bedanya di itu. Seperti itu. Sama seperti inna kemasukan dhamir. Baik. Kalau masuk la'alla kepada huwa bi khairin, maka menjadi la'allahu bi khairin. La'alla harfu tarajin dan sibul ismu tarfa'ul khabar. Al-ha dhamir mabni fi mahalli nasbin ismu la'alla. Al-ba harfu jarrin. Khairin ismun majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kita bilang shibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabar la'alla. Seperti itu. Kemudian, kemudian ada lagi untuk kata ghalin. Muannasnya itu ghaliyatun. Seperti qadin sama ya. Kemudian da'in banyak. Da'in, qadin, fi'lun, madin banyak. Kita bahas ghalin. Ghalin ini asalnya ghaliyun. Tetapi orang Arab sulit mengucapkannya karena berat. Ya didomahkan ghaliyun di akhir. Intinya dihapus. Intinya dihapus dan tanwinnya dikasih ke belakangnya menjadi ghalin. Jadi kalau kita bilang hadzal kitabu ghalin. Taib. Hadza ini mubtada. Al-kitabu badal. Ghalin ini khabar. Kita bilang marfu'. Alamatu raf'ihi dhammah. Ini Ustaz, dhammah dari mana?
Dhammah dari mananya? Baik, kita bilang dhammah. Cuman kita kasih tanda umahat ya, bahwa dhammahnya itu ada tetapi muqaddarah. Kita kasih tanda itu. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena asalnya itu waliyun. Cuman dhammahnya muqaddarah. Kira-kira ada di situ. Kita fahami dengan akal kita. Ya, ada tambahan sedikit saja. Dhammah muqaddarah. Dia walin. Asalnya waliyun. Kenapa? Karena kalau kita bilang misal hadhihi misal hadhil aqibatu waliyatun. Hadhihi mubtada, hal haqibatu badal. Ini kan udah ya. Umat ini jilid pertama udah. Kita bahas badal dari mana? Itu sudah. Isim yang ada alif lamnya, isim yang ada alif lam terletak setelah isim isyarah. Hakibah isim yang ada alif lamnya terletak setelah isim isyarah, kita bilang badal. Baik, waliyah ini khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Seperti itu. Baik, pembahasan walin, kemudian la'alla dan khabarnya yang kadang-kadang kemasukan alba, apakah dapat difahami umahat? Ada pertanyaan silahkan. Ustaz Afwan. Ya, silahkan. Oh, sebetulnya makna dari muqaddarah sendiri itu apa ya? Menyebutnya kan dhammah muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Yang dikira-kira. Oh, yang dikira-kira ya. Hmm, dir, yang dikira-kira. Eh, ya seperti itu kurang lebih yang kita kira-kira. Bukan kita kira-kira ya. Ya kira-kira saja. Itu mungkin terjemah yang dekat. Baik, selanjutnya dalam bahasa Arab ada yang namanya al-adad, bilangan, ya. Dan ada pula al-ma'dud, yang dibilang. Bilangan dan yang dibilang. Baik, maksudnya bagaimana? Baik, sebetulnya bilangan dari satu bagaimana sudah, tentu ini mufrad. Dua musanna sudah ya. Sudah ini di jilid pertama. Kemudian 3 sampai 10 ini juga sudah di jilid pertama. Di sini masih, apakah ada yang masih bingung bilangan-bilangan ini Umar? Bagaimana misal masjidun dan madrasatun misal. Ada yang belum mengerti bagaimana cara membilang kata-kata ini, bagaimana kalau satu masjid, satu madrasah, bagaimana kalau dua, kalau 3, 4, sampai 10? Umahan? Masih Ini agak ada di Ustaz. jilid pertama. Masih agak bingung Ustaz. Iya. Diulang Ustaz. Iya, berarti kita ulang dulu ya. Sebetulnya kita pembahasannya 100 dan 1000. Tapi umahat ulang dulu. Iya. Ini muzakkar muannas ya. Atau anak ganti polibun dan polibatun. Ini muzakkar, polibatun ini muannas. Iya. Satu mahasiswa polibun. Satu mahasiswi polibatun.
Udah ya, mudah. Kalau dua bagaimana? Kalau dua kita tinggal tambahkan alif nun atau ya nun. Kapan kita menambahkan alif nun? Dalam keadaan rofa. Kapan kita tambahkan ya nun? Dalam keadaan nasab atau jar. Nah, ketika Ana bilang dalam keadaan nasab dan jar atau dalam keadaan rofa, ini sudah nyambung ya? Nyambung? Atau Ana perlu jelaskan kembali, Umahat? Insya Allah sudah nyambung Ustaz kalau yang ini. Nyambung ya? Baik, alhamdulillah. Jadi ketika kita bilang musanakan bagaimana? Olibani atau olibaini. Ini dua mahasiswa. Gimana kalau mu'annas? Kita bilang kalau mu'annas olibatani atau olibataini. Seperti itu. Bagaimana kalau jamak? Ya, bagaimana kalau jamak? Sebetulnya ini kan disebut mufrad. Ini juga disebut mufrad ya, muzakkar atau muannas. Ini disebut musanna. Dan kita sudah mempelajarinya juga di jilid pertama. Ada mufrad, ada musanna, dan ada pula jamak. Di mana jamak ini meliputi 3 bentuk jamak. Ini jilid pertama, Umahat. Apa saja, Umahat? Perlu Anda Jama bahas? jamamu Apa saja? salim, jama mudzakkar salim, dan lima taksir. Muzakkar salim, muannas salim, dan jamak Taksir. taksir. Di sini, apakah ada yang belum memahami 3 bentuk jamak ini? Insya Allah sudah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa harus kita memahami bentuk jamak seperti ini? Karena kita akan mengambil hukum bentuk 3 jamak ini ke dalam bilangan 3 sampai 10. Baik. Selanjutnya jamak dari tolibun tolibatani, kita kan untuk jamaknya menjadi tullabun dan tolibatun. Itu kan ya? Itu untuk jamaknya. Tetapi Ustaz, Anda ingin menentukan 3 orangkah, 4 orangkah, 5 orang, 6 orang, atau 7 orang sampai 10. Bagaimana? Nah, ini hukum bilangan 3 sampai 10. Yang pertama, kita tahu ini istilah-istilahnya. Adad ini bilangannya. Al-ma'dud yang dibilang. Baik. Pertama, adadnya berupa mudhaf, ma'dudnya jadi mudhafun ilaih. Baik. Ustaz, jadi kita tahu bahwa antara adad dan ma'dud ini terjadi hukum yang namanya al-idhafah. Betul? Iya. Terjadi hukum idhafah. Baik. Ini hukum yang pertama. 1 ya.
terjadi hukum idhafah. Hukum yang kedua, bagaimana? Hukum yang kedua, al-adad yukhaliful ma'dud. Gimana Ustaz? Yaitu bilangan menyelisihi yang dibilang. Dalam segi apa? Dalam segi al-mudzakkar atau al-muannas. Kita catat dulu. Di mudzakkar annas, mudzakkar muannas. Ini akan bersilang. Jadi silang. Kemudian hukum yang ketiga bagaimana? Hukum yang ketiga, yang namanya al-ma'dud selalu dalam bentuk jamak. Selalu dalam bentuk jamak. Baik. Kita lihat 3 hukum. 1, 2, 3 ya. Kita ambil satu dulu sebagai contoh. Kita ambil satu dulu. Kita menginginkan 4 mahasiswa. Berarti kita memiliki kata arba'ah atau arba'un. Mahasiswa itu thalibun, di mana jamaknya adalah tullab. Maka kita tinggal rangkai. Al-adad ma'dud terjadi hukum idhafah, di mana adad mudhaf dan ma'dudnya mudhaf ilaih. Jadi kemungkinannya di sini ada kata arba'ah atau arba'un, arba'u atau arba'atu. Kemudian di sininya kemungkinannya jangan gini. Baik, kita memiliki arba'ah atau arba'. Kemudian yang kedua mudzakkar muannas, harus menyelisihi. Yang dibilang itu kan tulab, laki-laki, berarti kita memilih adadnya muannas. Baik, adad yang muannas itu apa? Arba'ah atau arba'un. Arba'ah itu muannas, berarti ini sudah kita simpan. Arba'atu. Ingat jangan ditanwin, kenapa? Karena mudhaf. Yang keempat, ma'dudnya itu selalu dalam bentuk jamak. Arba'atu, jamaknya itu tulab. Maka kita bilang arba'atu tullabin. Hukum ini 3-10. Bagaimana kalau perempuan? Berarti mahasiswi. Thalibatun, jamaknya thalibatun. Maka kita ambil adad untuk muzakkar ini. Kalau ma'dudnya mu'annas, kita ambil adad yang muzakkar. Berarti arba'u. Ingat jangan ditanwin karena dia mudhaf. Lalu bentuk ma'dudnya dalam bentuk jamak, arba'u thalibatin. Seperti itu, Mahat. Pembahasan adad dan ma'dud dari 3-10 dapat difahami? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang akan sangat-sangat mudah untuk memahami hukum adad ma'dud 100 dan 1000. Mudah. Hukum adad dan ma'dud 100 sampai 1000, adadnya
sebagai mudhaf ma'dudnya mudhafun ilaih. Seperti itu. Seperti itu. Saja. Nggak ada yang lain, nggak ada. Baik, kita coba. Rajulun, perempuan. Imra'atun, kita menginginkan 100 dulu. 100 itu bahasa Arabnya. Sebetulnya ada ini nulisnya. Mi'ah. Maka kita tinggal tambahkan. Mi'atu rojulin. Idhofahkan saja Ustaz? Iya. Rojul kan mufrad. Nggak perlu dijamakan? Nggak perlu. Mudhaf ilaih. Kemudian imro'ah bagaimana? Sama. Mi'atu imro'atin. Oh Ustaz, berarti 100 dan 1000 itu lebih mudah dibanding 3 dengan 10. Iya, lebih mudah. Kalau 1000 bagaimana? 1000. 1000 itu bahasa Arabnya alfun. Alfun. Baik, kalau diidhafahkan bagaimana? Kita tulis alfu laki-laki. Rojulin. Kalau perempuan alfum ro'atin. Itu saja. Nggak ada yang lain, nggak ada. Beres. Jadi dengan kata lain ma'dudnya selalu majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Nah, baik, sebelum dilanjut Umhat, ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu ana ulang? Belum difahami? Jadi yang 100 sama yang 1000 ini nggak ada berlawanan muzakkar muannasnya ya, Ustaz? Nggak ada. Baik. Nggak ada. Ya, seperti itu. Cuman mudhaf dan mudhaf ilaih saja. Baik. Ada pertanyaan Umhat? Apapun itu, silahkan. Baik. Kalau tidak ada, kita belum memungkinkan masuk ke kitab. Baik, maka dari itu, ana mohon untuk diisi di rumah, Ummahat ya. Kemarin kita sudah bahas ini, kita sudah bahas ya. Mohon persiapkan yang pertama isi tamrin keempat di rumah ya, isi Ummahat. Ketika kita baca kitabnya, Ummahat tinggal membacakannya saja. Jadi ini isi, misal adkhil inna 'alal jumalil atiyah, masukkan inna kepada kalimat-kalimat berikut ini. Huwa tajirun menjadi innahu tajirun. Sampai akhir ya. Kemudian ini iqra al-amfilah al-atiyah. Ini untuk menjelaskan ad-darsu jadidun innal al-mudarrisu jadidun innal mudarrisa jadid. Nah, sekarang masukkan inna ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Ad-darsu sa'bun inna darsa sa'bun. Kita lihat as-sayyaratu jamilatun al-mubtada dan khabar. Berubah inna as-sayyarata jamilatun isim inna dan khabar inna. Ini silahkan bisa diisi juga. Nah, untuk zu ini juga diisi ya. Perhatikan kemudian isi nomor 9. Kemudian 10 juga isi, silahkan nanti jadi tinggal dibacakan ya ketika kita di kelas. Jadi kita bereskan baca dengan cepat, kita masuk ke kaidah yang daras kedua. Kemudian isi ghalin ya untuk laki-laki, ghalia untuk perempuan, muzakkar dan muannas. Sini jelaskan ghalin asalnya ghaliyun ya. Kita sudah jelaskan itu.
Kemudian yang 12 bagaimana kita membilang mi'atu rajulin, mi'atu mra'atin, alfu rajulin, dan alfu mra'atin. Nah, ini tugasnya bagaimana? Iqra al-mithalin, thumma iqra al-jumal alatih ba'da dzalika uktubha ma'a kitabatil adad al-warida fiha bil huruf. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Silahkan persiapkan bagaimana ini cara membacanya dalam bahasa Arab. Kemudian tulis di sampingnya Ummahat ya, di buku masing-masing. Ini berarti 1.000 rial. Hadza at-tilfazu bi alfi riyalin. Ustaz, alfinya kok nggak bertanwin? Alfi ini sebagai mudhof. Riyal mudhofun ilaihi, seperti itu. Jadi silahkan bagaimana cara membacanya, kemudian tulis. Setelah itu, kawin jumalan musta'malan al-kalima al-atiyah. Maksudnya bagaimana? Bentuk kalimat sempurna menggunakan kata-kata berikut ini. Silahkan di rumah coba isi dulu. Nanti pekan depan Ana tanya satu per satu. Jadi tinggal membacakan saja. Nah, Ana mohon jangan sampai ada yang masuk kelas belum mengerjakan tugas. Ketika Ana tanya jawabannya apa, masih bayangkan misal zakiyun. Ini kalau sudah ditulis isinya, maka tinggal membacakan apa yang beliau tulis. Nggak susah kan ya? Tapi yang akan menjadi panjang waktunya, akan memakan waktu yang panjang, masuk kelas, belum mengerjakan tugas, belum merojaah, silahkan zakiyun bentuk dalam satu kalimat. Eh, eh, ya, itu kalau seluruh peserta seperti itu, kurang lebih 1 jam bisa ini saja. Ya, jadi mohon silahkan isi dulu. Kalau tidak bisa, kalau ada yang belum paham, pertanyaannya bisa ditanyakan nanti sebelum masuk. Ustaz, bagaimana bla bla bla, dan kita akan isi bareng-bareng ya. Ana tanya satu per satu. Jadi nanti akan ketahuan juga mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum. Nanti kalau kebanyakan mayoritas belum mengerjakan, Ana akan tahu itu ya. Maka Ana akan mengambil langkah selanjutnya. Setiap tugas yang Ana berikan harus difoto dan kirimkan ke Ana. Kalau sekarang masih belum, silahkan Ana percayakan dulu kepada Ummahat. Ketika Ana memberikan tugas, Ummahat mengerjakannya. Baik, sampai sini Ummahat, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Afwan Ustadz mau nanya, Boleh, silahkan. yang latihan 13 itu maksudnya buat kalimat sempurna itu berarti pakai satu kata itu yang lainnya bebas gitu ya Ustadz? Jadi seperti ini. Ini zakiyun buat kalimat sempurna. Sadiqi zakiyun. Mi'ah. Ishtaraitu mi'ata qalamin. Dan seterusnya. Jadi buat kalimat sempurna menggunakan kata-kata berikut ini. Zaki itu pintar, mi'ah itu 100, mutazawijun itu beristri atau bersuami, berarti telah menikah. Azabun ini jomblo ya. Hulukun memiliki perangai atau sifat akhlak yang baik. Dolar, ghalin, mahal. Ada pertanyaan lain, Ummahat? Sebelum Ustaz. Ana tutup? Ya, untuk nomor Silakan. 13 ini berarti pembuatan kalimatnya bebas ya. Maksudnya kita masukkan berupa bentuk mubtada khobar atau ditambahkan dengan naat man'ut atau gimana Ustaz? Silahkan bebas. Ya, baik, syukran. Ada lagi, Ummahat? Yang dikerjakan tamarin yang nomor berapa aja Ustaz? Afan? Sebetulnya tamarinnya semuanya saja ya diisi. Tapi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu
Mau dikerjakan silahkan, enggak pun enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita akan lewat itu. Min aina Hashim, ya tinggal dilihat saja di sini. Min aina Hashim. Ya, Hashim, min, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ada lagi? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan Ummahat. Silahkan kaidah yang tadi Ana sudah sebutkan, tulis di dalam kertas, kemudian fahami dengan baik, bisa ditempel di bukunya, kemudian setelah itu silahkan kerjakan tugasnya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah